langsung bisa jelasin. Yang ini mas, tapi ini kelihatan dia. Udah kelihatan. Kelihatan di sana. Tapi kita nggak lihat. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, sudah kelihatan ya. Terima kasih Ya. tim IT. Oh, yang kelihatan namanya nih Gunawan ini, teknik mesin Gunawan ya. Yuk. Terus siapa yang cari-cari gitu? Oh, gitu. Terus kalau pindah-pindahin, Sudah saya proses. tapi kenapa dia coret-coretan muncul kayak gini? Gini aja ya. Bersih nggak kelihatan di atas? Kalau sini kelihatan bersih. Oh, kalau ini record langsung bersih. Kalau sini, oh sini. Ini kan off end. Kenapa di sini jadi Yang enggak ya? mana tuh yang paham program Zoom tuh turun satu. Enggak di sana mas di program. Bukan di sini. Di program sana bukan di. Apa ya Pak? Di record. Oh itu memang ada yang iseng kayak gitu Pak? Iya dan di atas. Oh, sampai di atas bersih ya? Dari sana Pak, bukan di sini Pak. Kita soalnya Hostnya moderator. Tapi kalau hasil rekam nanti bagus. Bagus tidak sini nanti. Anotasinya Pak, belum dimatiin, belum disebel. Banyak nyornya. Kenapa? Enggak dari sini. Oh dari sini coba. Kenapa? Anotasinya di more. Disebel. Ini ada Nah itu. Bisa. Clear dulu. Kita nggak tahu ya. Di anotasi. Oke. Lihat. Oke. Oh gitu. Nah, apa yang nyoret Pak? Sip, itu ngetes dulu. Ya, jadi maaf ini sambil ini. Kepalanya kena sedikit. Oke, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja menjelaskan beberapa halaman dari PowerPoint yang sudah disiapkan oleh tim akademik. Udah, cukup penuh. Tadi sudah dipersilakan, perkenalkan nama saya Sahrul, tugas saya sebagai wakil dekan bidang akademik. Over mana lagi? Mungkin kata akademik sudah banyak yang tahu gitu ya, sudah banyak tahu mungkin dari sejak SD, tidak tahu SMP mungkin ya. Tapi ternyata baru tadi saya Google ke akademik itu sudah ada sejak kapan kata-kata akademik itu. Ternyata di Google itu kata akademik itu sudah ada 385 tahun sebelum Masehi. Untuk foto tuh. Jadi kata-kata akademik itu sudah ada 385 tahun sebelum Masehi, dan itu diambil dari sebuah tempat yang suci. Nah itu begitu suci yang namanya kata-kata akademik itu di kota Athena, jadi merupakan dewi kebijaksanaan dan kemampuan. Jadi ada kata-kata kemampuan di sini. Itu menurut Wikipedia. Jadi kata-kata akademi itu. Kemudian pengertian dari akademi sendiri banyak sekali. Anda mungkin bisa semua dari 600 lebih mahasiswa baru ini itu bisa mengeluarkan kata-kata yang berbeda mengenai pengertian akademik itu sendiri. Nah, ada beberapa pengertian ahli yang muncul. Nah, salah satunya yang saya ambil itu bahwa akademik itu suatu fakta prosedur. Jadi ada kata-kata prosedur di situ. Di mana bisa bila dilakukan akademik itu akan menjadikan apa yang kita lakukan berjalan dengan baik. Jadi ada semacam prosedur. Ini sambil. Jadi kalau prosedur itu dilaksanakan dengan baik, maka tujuan yang kita inginkan akan tercapai dengan mudah. Jadi seperti itu pengertian salah seorang ahli mengenai akademik. Tentu saja banyak pengertian-pengertian, tetapi saya lebih memilih yang itu. Jadi ada beberapa aturan-aturan tata tertib yang berhubungan dengan akademik yang tentu saja sangat berbeda di zaman Anda sekolah menengah atas atau aliyah misalnya. Jadi kita lanjut ke halaman berikutnya mengenai, coba. Terus gimana Anda mindahnya ini? Tidak mindah? Ini. Nah, oke. Sistem akademik. Nah, sistem akademik di UNRAM kita memanfaatkan semua ini, ada berbasis web, kemudian registrasi sudah semua, KRS online, KHS, nilai, DO juga, kemudian pelaporan. Tahun lalu ada orang tua dari mahasiswa melapor, Pak, kenapa anak saya tidak pernah melaporkan
KHS-nya atau rapornya. Nah, itu orang tua menyampaikan. Nah, padahal KHS itu sendiri sudah bisa dilihat online, walaupun kita juga mencetak sesuai kebutuhan. Sehingga KHS itu tidak seperti zaman Anda SMA tiap semester bisa Anda terima. Sebenarnya sekarang juga bisa, tetapi secara online juga bisa dilihat oleh orang tua, bisa diperlihatkan ke orang tua masing-masing secara online gitu ya. Kemudian pelaporan ke Dikti. Nah, ini karena online maka data-data itu semua dilaporkan ke Dikti, termasuk nilai Anda. Termasuk nilai Anda juga dilaporkan ke Dikti. Ini manual-manual ini semua Anda bisa buka nantinya secara ini gitu ya. Nah, ini definisi mahasiswa tadi sudah dijelaskan sama Pak Dekan. Ada yang mahasiswa yang aktif, tentunya ada juga yang tidak aktif, ada yang cuti dengan berbagai alasan gitu ya. Nanti Anda bisa baca. Kemudian tentu mengenai syarat aktif juga ada, syarat cuti juga ada. Tidak bisa seenaknya saja begitu kita mau cuti kita mengajukan cuti, ada syaratnya, ada waktunya gitu ya. Anda bisa baca di pedoman akademik. Kemudian cuti akademik dapat diberikan ke mahasiswa paling lama 3 semester, baik sekaligus maupun terputus-putus. Nah, ini termasuk yang baru di tahun ini. Kalau tahun lalu aturan akademik sampai tahun lalu itu cuti akademik masih bisa 4 semester. Sehingga sampai sekarang itu di teknik itu masih ada mahasiswa angkatan 2012 belum selesai, jadi masuk kuliah tahun 2012 sampai sekarang belum selesai karena mereka bisa cuti 4 semester seperti itu. Nah, kalau mulai tahun ini cuti itu diberikan maksimal 3 semester. Kemudian ada lagi perbedaan yang menonjol juga di PD Dikti, terutama bahwa mahasiswa itu diberikan maksimal 7 tahun. Nah, maksimal 7 tahun itu kalau di pangkalan data Dikti itu maksimal 7 tahun itu termasuk masa cuti. Nah, sampai tahun akademik tahun lalu masa cuti itu tidak diperhitungkan sebagai masa kuliah, jadi tidak diperhitungkan. Dan ini memang masih perdebatan. Ini sehubungan dengan adanya namanya penomoran ijazah nasional. Jadi mulai tahun ini Kemendikbud itu mengeluarkan ijazah, nomornya itu sama untuk penomoran ijazah nasional. Nah, penomoran ijazah nasional itu diberikan waktu maksimal 7 tahun terhitung dari itunya. Ini dikasih waktunya 1 menit lagi, tapi dia terlambat tadi mulainya, jadi 5 menit ya. Materinya ada, sudah di-share dari tadi pagi. Jadi saya jelaskan saja mungkin 3 menit perbedaan utama dari yang tahun lalu. Ini yang kecuali arsitektur mungkin belum ada seniornya, tapi arsitektur itu juga lahir dari teknik sipil, sehingga ya senior-senior lainnya ada lah gitu ya. Jadi hanya membedakan dari aturan akademik yang sebelumnya. Yang pertama mengenai cuti, kemudian yang kedua akademik, kalender akademik juga berubah, jadwalnya berubah. Kalau yang kali ini, kalau mahasiswa lama sudah mulai sebenarnya ya, sudah mulai minggu ketiga. Kemudian ada mungkin yang enak juga di mahasiswa baru sekarang, yaitu kuliah semester pendek. Kuliah semester pendek itu kalau sebelumnya hanya 1 kali per semester, sekarang itu dibolehkan 2 kali. Itu nanti kebijakan fakultas dan jurusan apakah akan mengadakan 2 kali per tahun atau tidak gitu ya. Ya tentunya kami mengharapkan secara akademik semua bisa selesai dengan baik per semester sesuai dengan yang direncanakan, bisa selesai 4 tahun dan bisa cum laude tentunya. Bahkan kenyataan kemarin ada yang termuda selesai dengan usia 19 tahun menjadi sarjana teknik. Terus ada juga kasus hanya 7 semester bisa selesai. Tetapi banyak juga kasus 7 tahun belum bisa selesai. Jadi tolong diperhatikan baik-baik gitu ya. Ini saya tidak membacakan semua. Mengenai kuliah daring nanti di jurusan masing-masing akan dijelaskan sesuai keahlian masing-masing, sesuai dengan di jurusannya masing-masing. Kemudian apalagi penilaian semua sudah yang ini, evaluasi DO. Oh ya, ini perbedaan lagi dengan yang tahun lalu, walaupun kita juga masih memikirkan bagaimana proses kerjanya, yaitu mengenai merdeka belajar.
Nah, Merdeka Belajar itu dibolehkan. Jadi ini dibolehkan gitu ya. Kalau ada mahasiswa misalnya mau mengambil kuliah di perguruan tinggi lain di Jawa misalnya atau di mana gitu yang bisa sama-sama kita mengikuti kurikulum bersama misalnya di UI, ITB atau ITS misalnya kalau Anda berminat itu dibolehkan. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian apalagi magang. Nah, magang praktik kerja lapangan juga dibolehkan 1 semester dan itu bisa diakui sampai 20 SKS. Itu penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha semuanya itu nantinya bisa diubah menjadi SKS. Ini baru tahun ini mulai dan memang sampai sekarang juga di Fakultas Teknik belum menyesuaikan berapa SKS yang bisa diterima gitu ya. Saya kira itu saja dulu sementara. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dijawab oleh seniornya. Kalau seniornya tidak bisa nanti bisa ditanyakan ke saya. Nanti bisa juga disampaikan di chat. Bisa juga ditanyakan besok di sosialisasi di jurusan masing-masing. Saya kira itu. Selamat berjuang di Kawah Ungu. Semoga sukses gitu ya. Terima kasih.